Syekh menjelaskan bahwa ketika kita meminta, maka yang berhak untuk diminta adalah yang memiliki kuasa. Dan yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia miliknya lah segala kekuasaan. Dan adapun yang kalian minta selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun walaupun cuma sekedar kulit ari. Kulit yang nempel di kurma. Mereka tidak punya walaupun sebegitu saja. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan andai kata kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Andai kata pun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan menolak segala kesyirikan yang kalian perbuat. Dan kemudian Syekh menjelaskan tentang kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putra dari Abu Jahal. Ikrimah radhiyallahu an. Beliau salah seorang sahabat yang mulia yang meninggal dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Fathu Makkah, Ikrimah pada saat itu adalah di antara pasukannya kaum musyrikin. Yang Nabi SAW ketika memasuki kota Mekah, beliau SAW memberikan statement pengumuman bahwa siapapun yang ada di kota Mekah harus diamankan. Harus dijaga keamanannya. Kecuali beberapa gelintir orang. Karena jahatnya orang-orang ini, maka mereka harus ditumpahkan darahnya. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Di antaranya karena jahatnya Ikrimah terhadap Islam, walaupun Ikrimah bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh. Padahal Ka'bah ini tanah haram yang harus dimuliakan. Namun karena jahatnya, kalau ketemu walaupun dia sedang bergelantungan, berpegangan di kiswahnya Ka'bah, bunuh dia. Maka karena Ikrimah mengetahui kondisi ini, dia melarikan diri. Dia pergi menuju Habasyah. Nah, dia naiki kapal. Nah, ketika dia menaiki kapal, di atas kapal ini terjadi gelombang yang dahsyat. Dan kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingat sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Bahwa mereka ketika mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Hanya milik Allah lah agama ini. Namun ketika mereka sampai di daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Maka ketika menaiki kapal dengan goncangan yang dahsyat ini, pemilik kapal ini mengatakan kepada para penumpangnya, "Wahai para penumpang kapal, kalian saat ini tidak akan ada siapapun yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang menyelamatkan kalian. Tidak ada yang lain. Allah saja." Di saat itu Ikrimah terfikir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah kepada Ikrimah radhiyallahu an. Dia berfikir, tidak ada yang bisa menolong saya di lautan ini kecuali Allah. Jika tidak ada yang bisa menolongku di lautan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula nanti ketika di daratan tidak akan ada yang bisa menolongku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku berkomitmen, aku berjanji, jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari perjalanan ini, aku akan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan letakkan tanganku kepada beliau, aku akan memeluk agamanya. Aku akan memeluk dinul Islam. Di sini kata Syekh, kita mengambil dua pelajaran berharga. Pelajaran pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat dan madarat hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Maka ketika kita mengharapkan kebaikan atau kita berlindung dari suatu keburukan, tidak ada pintu lain, tidak ada tempat lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Kemudian yang pelajaran yang kedua, coba perhatikan yang kedua ini kata Syekh. Bahwa orang-orang musyrikin, mereka orang-orang musyrikin, ketika mereka
melakukan ibadah, berdoa dengan penuh keikhlasan. Allah kabulkan doa mereka. Padahal mereka aslinya musyrik. Aslinya orang-orang musyrik. Namun ketika ikhlas dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka. Maka bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kita? Yang kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Kita salat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika orang-orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas berdoa, Allah kabulkan doanya, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya dengan mentauhidkan Allah, dengan la ilaha illallah, dengan ibadah dan zikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad nadana Nuhu fala ni'mal mujibun." Dan sungguh Nuh telah berdoa meminta kepada kami, dan kami, Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik yang mengabulkan doa. Tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira bahwa doa Anda tidak diterima oleh Allah. Apakah itu prasangka kita kepada Allah? Sedangkan orang musyrik dikabulkan doanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan prasangka hambaku kepada aku, maka hendaklah hambaku berprasangka semau yang dia mau.